Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bang Woko. Katanya semangat Min. Makasih ya Bang Woko udah support Mimin untuk beli kopi. Semoga abang juga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk guys, kita langsung pada videonya. Setelah menghabisi Kaisar Gagak Hitam dan yang lainnya, Gagak Hitam memiliki harta senilai sekitar 30 miliar elemen campuran. Sementara dua lainnya memiliki total sekitar 18 miliar. Sebenarnya aku gagal. Lanjut ke mangsa berikutnya. Lo Feng menghubungi Menara Bintang dan sejumlah besar informasi langsung mengalir ke dalam pikirannya, memungkinkan dia untuk menentukan pilihannya. Ruang terlarang yang terkoyak tiba-tiba memiliki pintu keluar. Lo Feng dan panah berat terbang melewati pintu keluar. 3 menit kemudian, keduanya telah mengalahkan kaisar lainnya. Tuan, semua harta karun ini jumlahnya sekitar 60 miliar, kata Kaisar Panah Berat dengan hormat. Lo Feng mengangguk, lalu menggelengkan kepala dan mendesak. Kita masih gagal lagi. Tuan, mengendalikan seorang ahli jiwa sangatlah sulit. Mereka semua adalah prajurit yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari cara mengendalikan teknik jiwa. Karena mereka sangat ahli dalam teknik jiwa, untuk menangkap mereka memerlukan sedikit keberuntungan. Namun penghasilan kita masih sangat besar. Menghabisi lebih banyak prajurit akan menimbulkan kemarahan pada orang lain, membuat makhluk absolut muncul. Lo Feng berkata dengan lembut. Karena itu, aku harus berhasil kali ini. Lo Feng membawa Kaisar Panah Berat dan mulai berburu lagi. Hari pertama, mereka bertempur 3 kali, menghabisi semua musuh, dan bahkan tidak berhasil sekalipun. Mereka memperoleh harta karun senilai sekitar 160 miliar elemen campuran. Hari kedua, mereka bertempur 3 kali lagi, menghabisi semuanya. Tetapi mereka masih gagal. Namun mereka berhasil memperoleh sekitar 210 miliar elemen campuran. 4 hari berturut-turut, sebanyak 12 pertempuran telah terjadi. Semua targetnya adalah master jiwa tingkat puncak kaisar. Namun ke-12 dari mereka semua tumbang, dan tidak seorang pun berhasil. Hanya 9 dari mereka yang berhasil menyebarkan berita tentang Kaisar Sungai Pedang sebagai pelakunya. 3 lainnya tewas terlalu cepat, karena mereka bahkan tidak sempat memberitahu yang lain. Beruntungnya ke-9 orang itu berasal dari 3 kubu yang berbeda. Nama Kaisar Sungai Pedang mulai menyebar lagi setelah 6.000 tahun tak terdengar. Pada perburuan kedua di hari kelima, di dalam pulau yang terbakar, siluet mirip manusia dengan kristal yang tertanam di tubuhnya berdiri di sana, ditutupi berlian kecil. Sekilas dia tampak seperti manusia berlian. Dia berbaring di pulau itu. Jejak jiwa di dalam tubuhnya berjuang mati-matian. Namun setelah serangan racun Feimo, ia hanya memiliki 36% dari tubuh abadinya yang tersisa, dan kekuatannya sangat berkurang. Dalam beberapa hari terakhir, Lo Feng telah bertarung 3 kali setiap hari, dan setiap pertarungan berlangsung paling lama hanya beberapa menit. Lo Feng merasakan perlawanan musuh semakin kuat dan terus menekan. Benang-benang jiwa yang luas seketika menyerbu jiwanya. Akhirnya aku berhasil. Mata Lo Feng menunjukkan kegembiraan. Itu sama sekali tidak mudah, karena dia telah menghabiskan begitu banyak usaha dengan menggunakan kemampuan Menara Bintang untuk memilih targetnya. Hanya setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil untuk pertama kalinya. Raspaloa, Lo Feng menatap manusia berlian itu. Dia berdiri, tatapannya ke arah Lo Feng dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Lo Feng telah menjadi orang terpenting bagi makhluk ini. Lo Feng mengangguk dan tersenyum. Kaisar hati yang terhormat. Kaisar Panah Berat mendarat di samping dan berkata dengan hormat, Tuan,
Aku telah menghabisi 2 prajurit lainnya. Ini adalah barang-barang yang tertinggal. Lo Feng tidak dapat menahan tawanya yang keras. Kaisar Panah Berat melirik ke arah Kaisar Hati yang terhormat, lalu segera berkata, "Selamat Tuan berhasil mengendalikan Kaisar Hati." "Itu tidak mudah, sama sekali tidak. Aku menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan yang ini." Lo Feng terus tertawa. Untungnya racun Feimo sangat kuat, menyebabkannya kehilangan begitu banyak kekuatan. Hanya dengan begitu aku berhasil. Dengan adanya dia, akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak budak. Dengan dia di sini, target kita selanjutnya adalah batas kaisar. Lo Feng dipenuhi dengan ambisi dalam dirinya. "Beristirahatlah, wahai Kaisar Hati yang terhormat. Pulihkanlah kekuatanmu." Lo Feng mengeluarkan beberapa item yang diperolehnya. Lagi pula, dia telah menghabisi banyak kaisar sebelumnya, dan mereka semua memiliki beberapa item seperti untuk pemulihan. Jelas, itu disimpan untuk digunakan pada saat darurat. Semuanya berjalan sesuai rencana Lo Feng. Setelah dia mendapatkan Kaisar Hati, kemampuan kontrolnya meningkat pesat. Satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa membiarkan musuh membakar tubuh abadinya saat mereka melakukannya. Bahkan jika Kaisar Hati membakar tubuhnya, mengendalikan musuh akan lebih sulit. Setiap kali bintang tersegel jatuh, pasti akan terjadi kegaduhan besar. Hampir semua bintang tersegel yang jatuh tercatat dalam sejarah. Karena itu, meskipun Lo Feng telah memberikan bintang-bintang tersegel kepada para budaknya, dia telah memberitahu mereka dengan sangat tegas untuk tidak menggunakan kemampuan penyegelannya, hanya mengecilkan mereka menjadi bola-bola kristal kecil untuk menyerang. Dengan bintang-bintang tersegel yang diresapi dengan hukum-hukum di dalamnya, hanya kemampuan ofensifnya saja, meskipun jauh dari kekuatan penyegelannya, sudah cukup kuat. Lagi pula rencananya hanya menggunakan bintang-bintang tersegel untuk menyerang. Kalian berdua, kecuali aku mengizinkannya, kalian tidak boleh menggunakan kemampuan penyegelannya. Lo Feng membuat perintah tegas, tidak hanya pada budak jiwa, tetapi juga pada dirinya sendiri. Dia hanya bisa menggunakan mereka untuk menyerang. Dia bahkan tidak memberikannya sedikit pun kepada gurunya Truyan. Lagi pula menara bintang itu punya implikasi besar. Dia tidak bisa mengambil risiko dengan bahaya semacam itu. Perburuan itu berlangsung selama sebulan, di mana ia bertarung 3 kali sehari selama 8 hari pertama. Selanjutnya ia hanya melakukan 1 pertarungan sehari. Dalam 1 bulan perburuan ini, Lo Feng adalah kekuatan utama selama 6 hari pertama. Namun kemudian, ia mulai bersembunyi dan membiarkan budak-budaknya melakukan pekerjaan itu. Meskipun kemampuannya mungkin sedikit menurun tanpa adanya dia, hal itu tidak terlalu mempengaruhi perburuan, dan melakukannya akan membantunya menghindari masa besar di kemudian hari. Lagi pula, jika dia muncul setiap waktu sebagai pemimpin utama, dia akan mendapat masa besar karena menghabisi terlalu banyak prajurit. Total 46 pertempuran terjadi dalam sebulan. Hal ini membuat jumlah budaknya bertambah menjadi 9. Semua budak jiwa itu sangat setia, memberikan semua harta dari pertempuran kepada Lo Feng. Mengenai kekayaan dan harta mereka sendiri, mereka juga memberikannya kepada Lo Feng. Dan Lo Feng mengaturnya sendiri setelah itu, meninggalkan beberapa sesuai rencananya. Meskipun ia berhasil mendapatkan sejumlah besar kekayaan dari 46 pertempuran. Meningkatkan kekuatan 9 budak akan membutuhkan kekuatan dan sumber dayanya sendiri. Dia merasakan tekanan. Suasana di dalam menara bintang menjadi sangat heboh karena pembantaian yang dilakukan oleh Kaisar Sungai Pedang. Setelah dia menghilang, dia diam-diam mengirim budak-budaknya untuk menargetkan para master jiwa puncak atau batas kaisar. Beberapa prajurit yang lemah dan takut meninggalkan menara. Namun, prajurit lain yang haus darah dan percaya diri bergegas ke sini, menyebabkan kekacauan di dalam. Ada juga banyak yang masih mencari Kaisar Sungai Pedang, namun mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Di dalam ruang terlarang, siluet lapis baja emas mencolok yang bersinar dengan cahaya dingin. Ini adalah prajurit super robot yang baru saja menyerbu ke sini, yaitu Kaisar Level. Di belakangnya,
6 orang lainnya mengikuti dengan hormat. Aku datang ke sini untuk Kaisar Sungai Pedang. Leifol bersemangat. Dengan tingkat kekuatannya, dia tidak tertarik lagi untuk berhadapan dengan batas-batas Kaisar biasa. Jika dia ingin bertarung, dia harus bertarung dengan pertarungan khusus atau harta karun yang banyak. Tuan, kami tidak dapat menemukan Kaisar Sungai Pedang. Kami telah menghubungi banyak sekutu lainnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menemukannya. Mata Leifol berbinar karena marah saat mendengar ini. Dia berani menciptakan badai seperti itu, menewaskan lebih dari 10 master jiwa puncak dan batas Kaisar. Namun sekarang dia menghilang begitu saja. Aku akan memberikan hadiah 1 miliar permata nila untuk berita tentang lokasinya. Para pendekar seperti Leifol, Dalong, dan Makam Hitam adalah pendekar terkenal dari perang wilayah luar. Oleh karena itu, mereka semua mulai mengincar Lo Feng. Di alam semesta virtual, Villa Lo Feng, hanya ada 2 orang di ruang tamunya, Lo Feng dan Truyan. Lo Feng, kali ini kamu telah menimbulkan kegaduhan. Apa yang kamu lakukan? Truyan menatap muridnya sendiri. Reputasimu telah tumbuh besar, dan itu akan menarik musuh yang lebih kuat. Kurasa Kaisar Makam Hitam, Dalong, dan kelompok bajingan itu semuanya bisa saja mengincar dirimu. Tidak masalah, guru. Lo Feng tersenyum. Truyan menggelengkan kepalanya. Lihat, kamu bahkan tidak tahu berapa banyak pejuang ras lain yang mencoba menghabisimu. Dan reputasimu di dalam aliansi Hong juga besar. Dengan seringnya berurusan dengan banyak pejuang, seperti mereka yang menjelajahi wilayah rahasia yang sangat berbahaya, mereka akan mengajakmu ikut. Namun itu melambangkan kekuatan. Jika tidak ada kekuatan yang cukup di belakang, kamu akan meninggal. Truyan menatapnya. Aku telah mengalami beberapa pertemuan istimewa. Lo Feng tersenyum dan menghibur gurunya. Apakah kamu benar-benar yakin bisa selamat dan lolos dari para pejuang seperti itu? Truyan tidak dapat mempercayainya. Muridnya memang kuat, tetapi para pejuang lainnya, siapa di antara mereka yang tidak memiliki harta dan pertemuan khusus? Aku yakin. Lo Feng mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Truyan menatapnya dengan terkejut. Karena kamu begitu percaya diri, mari kita lihat apa yang terjadi. Aku akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan dirimu. Lo Feng mengejek. Di dalam istana di Menara Bintang, dikelilingi oleh bintang-bintang yang tersegel. Lo Feng yang berbaju sirah perak berdiri di sana, dan di belakangnya berdiri sederet prajurit sejati. Totalnya 9. Mereka adalah Kaisar Panah Berat, seorang batas Kaisar, Kaisar Hati yang terhormat, Kaisar Puncak penguasa jiwa, Shensong batas Kaisar, Bendera Logam batas Kaisar, Iblis Kesedihan, Kaisar penguasa jiwa puncak, Qiuchan, Kaisar puncak penguasa jiwa, Jihong, Kaisar batas, memegang jam kuno harta karun sejati, Mountain Hall batas Kaisar, Fushui, Kaisar batas, memegang harta karun sejati jaring es. 9 prajurit ini dikendalikan oleh Lo Feng. Total ada 46 pertempuran dalam perburuannya, menewaskan lebih dari 100 kaisar. Di antaranya, ketika ia menghabisi seorang kaisar, ia beruntung menemukan harta karun sejati berupa jaring es. Di aliansi Hong di dalam restoran, Lo Feng menyeruput teh dengan santai. Bisnis Pinghai telah berkembang pesat, membuat teh menjadi minuman yang tersedia secara luas, dan kini ada banyak penikmat teh di seluruh dunia. Ketukan pintu terdengar. Staf yang ditugaskan khusus di biliknya mengetuk dinding dengan lembut, dan layar hitam putih muncul. Di layar itu, seorang teman wanita Kaisar Yongyang mengenakan baju besi ungu dengan rambut ungu pendek hadir, dan matanya bersinar biru. Lo Feng melirik dan mengangguk pada staf. Baru kemudian dia membuka pintu. Kaisar Sungai Pedang, sudah lama sekali. Mengapa kamu menghubungiku? Ekspresinya menunjukkan rasa tertarik dan penasaran. Dia duduk tepat di sampingnya sambil melanjutkan. Tapi ku dengar, kamu baru saja menyebabkan pembantaian besar di dalam menara. Itu benar-benar mengejutkan.
Aku butuh bantuanmu, kata Lo Feng langsung. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Dia menatap Lo Feng. Beritahu aku di mana Kaisar Tianchen berada. Lokasi tepatnya, kata Lo Feng langsung. Begitu dikonfirmasi, aku akan mentransfer 100 juta elemen campuran sebagai ucapan terima kasih. Kaisar Yongyang tidak bodoh, dia tersenyum. Tianchen saat ini berada di tempat paling berbahaya di medan perang ke-7, yaitu pusaran air kembar. Kamu bisa mulai menuju ke sana, dan saat kamu tiba, aku akan memberimu lokasi tepatnya. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Terima kasih Yongyang, aku percaya pada kemampuan dirimu. Setelah itu dia menghilang. Yongyan mengangkat gelas teh dan merenung sambil tersenyum. Ini semakin menarik. Kaisar Sungai Pedang ini sama sekali tidak biasa. Lebih baik aku tetap berhubungan baik dengannya. Di Menara Bintang, siapa di antara kalian yang bisa sampai ke pusaran air kembar secepat mungkin? Lo Feng menatap ke 9 budaknya. Tuan, aku bisa melakukannya. Bagus sekali. Jihong, kamulah yang akan memimpin jalan, kata Lo Feng. Setelah beberapa saat, Yongyang, Lo Feng menghubunginya melalui alam semesta virtual. Aku sudah sampai di pusaran air kembar. Lo Feng telah memperoleh koordinat yang akurat. Meskipun Kaisar Yongyang hanyalah seorang kaisar tinggi, dia adalah salah satu anggota kelompok yang kuat dalam aliansi Hong. Kelompok ini ahli dalam informasi dan investigasi. Kualitas uniknya adalah semua anggotanya adalah perempuan. Dikatakan bahwa pemimpin kelompok ini adalah salah satu master kuil aliansi Hong. Tianchen tidak jauh dariku. Ayo pergi, perintah Lo Feng. Tubuh Mosa telah berubah menjadi pecahan logam pada baju sirah kontak awannya, merasakan ria angkasa yang luas, dan segera menentukan koordinat yang tepat. Pusaran air yang lebih besar memiliki benua di dalamnya dengan diameter lebih dari 30 juta kilometer. Benua itu melayang di dalam untuk selamanya. Di benua ini ada 2 tim, dan salah satunya adalah tim yang dipimpin oleh Tianchen. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin saat dia duduk bersila. Di sampingnya berdiri seorang prajurit ras lain bersisik yang tinggi dan tegap. Sejak dia mendapatkan banyak keuntungan dari insiden Menara Bintang, peruntungannya selalu baik. Saat ini dia memiliki 3 budak. 2 di antaranya adalah Kaisar Batas, dan 1 adalah Master Jiwa Puncak, yaitu Kaisar Cimang. Dengan 3 prajurit dan kekuatannya sendiri, dia telah berhasil menghabisi banyak orang, mendapatkan banyak harta dan kekayaan, membeli banyak barang dalam aliansi Hong. Secara teori, dia awalnya dalam suasana hati yang sangat baik, tetapi tiba-tiba berubah. Dia membaca berita tentang Kaisar Sungai Pedang. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Kaisar Sungai Pedang telah menghabisi lebih dari 10 master jiwa, sedangkan kaisar lainnya berjumlah lebih dari 40. Saat itu, aku tahu bahwa jika dia melarikan diri, akan ada masalah besar. Hanya dari percakapan dengannya saat itu, aku tahu bahwa jika dia bisa memperbudak Kaisar Panah Berat, dia pasti memiliki harta karun sejati dan masa depan yang tak terbatas. Dia mengerti setelah kejadian itu bahwa jika Sungai Pedang tidak mati, akan ada tragedi baginya di masa depan. Oleh karena itu, selama 6.000 tahun, dia bekerja keras untuk memperkuat dirinya. Apa? Ada teleportasi. Dia merasakan riak spasial, lalu menoleh untuk melihat. Tianchen dan prajurit bersisik yang tinggi dan kekar di sampingnya sama-sama melihat ke arah riak itu muncul. 3 siluet kuat muncul pada saat bersamaan. Mereka bertiga merupakan 3 orang terkuat dari Lo Feng. Tianchen terkejut melihat 3 siluet yang muncul. Jihong, Mountain Hall, dan Fusui. Mereka semua adalah kaisar. Semua prajurit yang telah menjelajahi Menara Bintang. Mengapa mereka ada di sini? Ku dengar Fusui telah jatuh, tetapi aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. 3 batas kaisar sebenarnya berasal dari 2 kubu yang berbeda. Mengenai penampilan prajurit kubu yang berbeda, Tianchen sebenarnya tidak terkejut. Mereka bertiga bekerja sama, terutama Kaisar Mountain Hall. Dia ancaman terbesar. Bahkan jika 2 budakku yang lain muncul, kita hanya akan memiliki 4 orang di sini.
dan 2 di antaranya adalah penguasa jiwa tingkat puncak. Namun, 2 lainnya adalah penguasa batas kaisar. Jika kita bertarung habis-habisan, kita tidak akan menang. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Kedua belah pihak saling menatap. Energi pihak Ji-hong jelas lebih kuat. Fu Shui berkata dengan dingin, "Tian Chen, kami tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Fu Shui, Ji-hong, dan Moon Ten-hul, sungguh kebetulan. Sepertinya kita semua sedang menjajah pusaran air kembar. Namun, aku punya hal lain yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Dia tersenyum dan berkata, ingin membawa budak bersisiknya untuk berteleportasi. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata terakhir itu, riak tak berbentuk menyebar kemana-mana. Ruang di sekitarnya mereka terkunci. Ini penguncian ruang angkasa. Ekspresinya berubah. Apakah ada yang kamu butuhkan dariku? Prajurit bersisik yang tinggi dan kokoh di belakangnya menatap dingin ke sisi Ji-hong. Benar, Fu Shui tersenyum dingin. Udara di sekitarnya meledak karena kedua belah pihak bergerak hampir bersamaan. Fu Shui dan timnya bergegas maju sementara pihak Tian Chen tiba-tiba memiliki 2 prajurit lagi yang muncul. Memiliki 2 prajurit lagi yang muncul membuat jumlah timnya mencapai 4. Tian Chen dan ketiga budaknya melolong dan menyambut pertempuran itu. Karena kita sudah mulai, kita akan mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mengendalikan mereka. Jika kita gagal, kita akan menghabisi mereka semua. Mata Tian Chen berbinar-binar karena kegilaan, memerintahkan ketiga budaknya. Cimang, kita berdua akan membakar tubuh abadi kita dan menggunakan ilusi. Tian Chen dan Cimang tampil tegas, langsung meningkatkan kekuatan mereka, menyebabkan ruang di sekeliling mereka melengkung. Keduanya sangat menakutkan setelah membakar tubuh abadi mereka. Mereka berdua menggunakan ilusi untuk menyerang Moon Ten-hul dan Ji-hong. Saat menggunakan ilusi, mereka juga mencoba mengendalikan jiwa mereka. Meskipun peluang keberhasilannya sangatlah rendah, jika mereka berhasil, mereka akan memiliki 1 sekutu lagi. Pihak Ji-hong tidak ragu membakar energi abadi mereka juga. Hal ini memaksa 2 budak Tian Chen lainnya untuk melakukan hal yang sama. Karena itu, pertarungan yang melibatkan 7 pendekar ini menghabiskan tubuh abadi mereka, membuat Tian Chen marah dan cemas. Kami tidak punya dendam. Pertarungan ini hanya akan menghasilkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Lebih baik mundur. Itu yang terbaik bagi kedua belah pihak. Tian Chen mencoba berunding dengan mereka, namun Ji-hong hanya membahasnya dengan serangan gila. Dan di dalam cincin dunia Ji-hong, Kaisar Panah Berat tersenyum. Tuan, Tian Chen itu mungkin bahkan tidak tahu mengapa Ji-hong dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga. Lo Feng tertawa. Biasanya ketika pihak-pihak memiliki tingkat kekuatan yang sama, mereka hampir tidak pernah bertarung habis-habisan. Sedangkan Ji-hong beserta yang lain atas perintah tuannya, tentu saja mereka pun menuruti perintah tuannya dan bertempur. Pertama-tama, lukai Tian Chen dengan parah, buat dia kehilangan lebih dari setengah tubuhnya, dan kekuatannya tidak akan menjadi 10% dari sebelumnya. Kemudian, aku akan muncul bersama budak-budak lainnya dan mencoba mengendalikannya bersama yang lain. Fu Shui, kamu majulah. Lo Feng memberi perintah melalui jiwanya. Baik tuan. Begitu Fu Shui menerima perintahnya, dia tersenyum dingin dan menggunakan jaring es untuk melancarkan teknik terkenalnya. Dia melepaskan domain hukumnya dan memicu energi alam semesta. Jaring es menjadi kerangka, segera membentuk domain es tak berujung seluas 1 juta kilometer, menelan ke-7 prajurit di dalamnya. Setiap tetes air seberat 1000 kilogram dengan es dan air tak berujung di sekitarnya. Tentu saja kecepatan mereka semua sangat terpengaruh. Tuan, mengapa lautan Fu Shui ini begitu kuat? Aku pernah bertarung dengannya sebelumnya dan tidak sekuat ini. Cepatlah keluar dari laut milik Fu Shui, perintah Tian Chen. Tian Chen dan yang lainnya bergegas ke langit. Namun di tengah lautan luas, terlihat ada sebuah benang bening dan transparan yang terbang dan melesat menuju Tian Chen. Pihak Tian Chen terkejut. Cimang adalah orang pertama yang terikat kuat oleh tali.
Tianchen melihat 3 siluet kuat dengan cepat mendekat. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan harta miliknya yang paling berharga dari 6.000 tahun terakhir. Dia mengacungkan senjata robot setinggi 12 meter. Itu adalah senjata super menara pemisah. Kekuatannya sungguh mengerikan. Dulu ketika Kaisar Level mencoba menghabisi Seven Blade, dia menggunakan menara pemisah ini. Oleh karena itu, kekuatannya sudah diketahui. Cahaya busur hijau giok tiba-tiba muncul dan melesat lurus ke arah Fusui. Sebuah jam besar muncul di dalam lautan. Itu berasal dari pihak Fusui. Cahaya hijau giok berteriak dan menghantam jam kuno ungu. Kekuatannya yang dahsyat merobek seluruh wilayah lautan. Oke guys, sampai sini dulu pertarungan hari ini dan kemungkinan besar besok libur ya. Mimin akan meliburkan diri untuk istirahat. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.